Hai fellas, welcome back to Picnic Talk. Yes, kali ini balik lagi sama gue Nafis dan ditemani dengan dua orang narasumber yang kece-kece banget pastinya. Siapa lagi kalau bukan sama siapa ini? Halo, kenalin aku Tisha. Dan ini? Hai, aku Berel. Yes, kita kedatangan teman-teman dari kampus Universitas Indonesia. Lagi sibuk apa nih kakaknya nih? Berdua. Dari Berel dulu deh boleh. Apa paling kayak kan jadi tuh terkenal gitu kalau di jurusan kita. Sombong terkenal. Semester 3 itu tuh yang paling sibuk gitu loh. Oh iya. Dan bener-bener kayak tiap minggu tuh pasti ada aja produksian yang kayak minggu kemarin tuh kita baru produksian. Oh iya. Bener-bener 5 hari ya total, 4 hari. 5 hari. 5 hari, 4 malam nginep semua tuh kayak capek bray. Itu capek banget nggak? Gimana tuh perasaannya? Perasaannya gimana? Ya capek sih tapi kayak apa ya, seru tapi kayak pusing lah intinya kayak masih banyak produksian gitu setelah itu, jadi kayak gitulah kalau di jurusan kita. Kalau kakaknya? Kalau dari aku kurang lebih sama ya sama Mas Beril ini. Mas Beril, kesibukannya boleh. 11-12 lah karena kita satu jurusan kebetulan. Jadi kesibukan kita sekarang ini akhir-akhir ini ngejar data buat UAS. Bener gak? Iya. Dan minggu-minggu sebelumnya juga kita ngelarin produksian yang agak seabrek-abrek gitu ya. Kalau kata kakak Tisyam, dia mempunyai sebuah jargon yaitu wongkok ngene. Betul sekali, wongkok ngene nih tugasnya. Kakak Tisyam ini kalau udah mulai capek, stres, pusing, dia selalu berkata wongkok ngene. Bisa dicontoh ya teman-teman di rumah, wongkok ngene. Aduh, tapi selain dari itu kan kayak kewajiban nggak sih Iya, jatuhnya? betul. Di luar dari tugas-tugas kuliah, kalian sibuk apa lagi? Ada yang ikut organisasi kah atau gimana? Kak Beril. Tisyam. Aku dulu. Tisyam. Kalau aku sendiri nih so iya gitu awal-awalnya saat So mendaftar ya. Jadi aku ada 2 organisasi kebetulan aku ikutin. Yang pertama itu himpunan penyiaran multimedia. Habis itu yang kedua itu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM-UI. Nah, tapi kebetulan BEM-UI udah kelar sih. Susah Yang aku dia. pegang itu udah kelar. Untuk HMPM sedikit lagi kelar dan semoga lancar. Kalau Kak Beril sendiri gimana nih? Aku sih yang paling utama KMPM juga. Mungkin aku ini agak internal jadi nggak bercerita banyak, tapi kayak kemarin tuh kita tuh ngurusin banyak lomba gitu dan intinya tuh banyak banget yang lomba yang ngurusin, jadi tuh kayak Capek ya? overwhelmed, capek gitu. Hektik banget gitu. Hektik banget ya. Selain tugas-tugas, kita juga diberondong nih sama Kebetulan tugas kalau dari tugas, proker. aku kan orangnya agak malas gitu ya. Dan Dulu sama Tisyam tuh kita benar-benar Aku telat udah dulu. enggak. Oh my god, maaf deh. Sekarang aku buka joki I will guys. grow as a person. Asik. Tapi ngomong-ngomong, dari kakak Tisyam sama kakak Beril sama kan jurusannya ya? Sama dong. Sama dong. Boleh tau nggak jurusannya apa tuh? Wah, jurusannya itu penyiaran multimedia atau broadcasting. Kalau Kak Tisyam dulu deh, kenapa sih pilih jurusan itu Kak? Alasannya gitu, apakah karena ketolak sesuatu jurusan kah makanya buangan ke sini atau gimana tuh Kak? Aduh, kok agak bener ya kan Nafis nih. Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya bukan pilihan pertama aku penyiaran multimedia ini. Pilihan pertama aku itu hubungan internasional, pilihan kedua kriminologi, baru yang ketiga penyiaran multimedia. Jadi aku kebuang FISIP, istilahnya aku tuh buangan FISIP, makanya aku masuk ke penyiaran multimedia. Kalau kakak Beril? Kalau boleh jujur kurang lebih agak mirip sama sih. Awalnya tuh paling pengen banget tuh masuk komunikasi UI, tapi Sama tau lah UI. itu kan susah banget ya. Terus pas simak pas mandiri UI kebetulan dapetnya di sini. Tapi emang setelah aku pikir-pikir kayak enjoy juga broadcasting tuh, kan gue juga suka musik itu, kayak masuk aja sama kayak gue juga demen banget film sama apa, jadi masuk juga sama passion gue gitu. Betul. By the way nih, kalau kakak Beril ini kan seperti yang udah dia bilang tadi, nih dia suka banget sama Oh my musik. god. Di kakak Beril ini juga seorang pencipta lagu loh ini. Lagunya boleh disebutin nggak Kak? Nguploadnya tuh di mana aja gitu? Iya, jadi paling kalau lagu paling baru ada judulnya Like a Dream, bisa didengerin di Spotify dan Apple Music dan lain-lain. Kok jadi promosi sih? Nggak apa-apa, harus promosi dong biar Tiba-tiba. biar banyak yang nonton. Siapa tuh ini pada mau nonton. Betul. Dengerin ya, stream tuh Like a Dream Thank you, by guys. Sandewa Beril. Nama di Spotify apa? Sandewa Beril, SANDHEWA Beril. Boleh ceritain dikit nggak gimana sih pengalaman kalian pas baru masuk ke kampus ini? Kalian kan dari SMA yang berbeda nih kan pastinya kan.
Gimana sih pengalaman masuk ke dunia kampus yang agak-agak serem nih kehidupannya? Boleh dong diceritain sampai dulu nih mau ngomong. Dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku, karena aku tuh gap year ya sebenarnya. Aku tuh libur dulu setahun setelah lulus, baru masuk ke pikiran multimedia ini. Jadi jujur awal-awal agak sedikit malu-malu dari kayak, duh takut bisa berbaur gak ya. Cuman alhamdulillahnya udah sangat bonding sama teman-teman. Jadi sejauh ini nggak ada keluhan lagi sih. Tapi yang Kak Tisam sendiri pas masuk ke sini emang ada teman-teman sebelumnya kan di SMA yang masuk juga ke jurusan yang sama atau gimana? Ada, kebetulan temen aku adalah satu yang di angkatan broadcasting penyiaran multimedia. Boleh angkatan sebut 20. namanya gak apa-apa, Nggak sebut, apa-apa. nggak apa-apa sebut. Kak Daniela itu kan sangkatan sama aku. Shoutout Kak Daniela. Betul, Daniela. Aku ngeliat dia kayak seru banget nih di broadcasting, makanya aku masukin broadcasting ke pilihan ketiga dan keterima. Jadi seperti itu. Kalau Beril sendiri? Kalau teman-teman dari SMA sih sebenarnya nggak ada yang sejurusan ya. Jadi tuh pas masuk kuliah gue bener-bener awalnya kayak takut gitu, bener-bener kayak nggak ada orang yang aku kenal atau apa. Tapi untungnya kayak udah kenal teman-teman yang udah bisa gue bilang klub gitu, jadi kayak enak banget. Tapi kalau di UI sih ada sih beberapa, kalau di UI universitas besarnya ya. temen yang satu SMA. Kalian yang di UI itu apa namanya? Almet apa Jakun ya? Ya. Nah, kalian yang pas ambil Jakun ambil offline apa online? Offline. Ambil offline. Berarti ketemu tuh pertama kali sama teman-teman semuanya di situ. Iya. Aku nggak ketemu Beril sih, nggak inget iya. ketemu Beril. Tapi bareng nggak waktu itu nambah? Yang bareng satu BC ya? Iya bareng. Oh, bareng. Tapi iya sih. Oh, soalnya aku waktu itu cabut duluan. Cuma ngambil doang. Kok aku diem doang pas itu. Jadi nggak ada yang kenal. Kita belum kenal-kenalan satu sama Iya, lain dulu. kita belum bonding kayak sekarang. Friendzone. First impressionnya gimana pas pertama kali ngeliat teman-teman di BC ini? Kayak apa sih yang kalian pikirin gitu? Aku jujur takut sih, terintimidasi. Kenapa takut kenapa? Karena dominan banget ya teman-temannya itu udah ada mereka mungkin udah kenal satu sama lain dari PPKB ya, karena aku simak. Jadi aku agak sedikit merasa terintimidasi gitu Kak. Jadi kayak kok udah pada punya temen sedangkan aku masih sendiri gitu. Cuman alhamdulillah sekarang sudah klop dan best friend. Iya, soalnya dulu tuh ada dua kayak fase gitu kan penerimaan. Pertama tuh yang PPKB dulu, terus yang simak tuh kayak belakangan gitu. Jadi kayak yang duluan kenalan tuh Karena PPKB Iya. semua ya. Dan kebetulan kita simak. simak kita. Anak-anak pinter yang ngetes. Betul. Enggak, Betul. betul. By the way, kalian tinggal di mana domisili? Kalian Aku berdua? di Tangsel di Bintaro. Oh, jauh ya. Kalau aku di Jakarta Timur. Jakarta. Jauh juga. Sama-sama jauh ya. Kalian pada ngekos apa pulang pergi sih? Wah, kalau aku sih tim PP ya, pulang pergi. Oh, tim PP. Aku juga pulang pergi. Iya. Yes banget. Naik apa pulang pergi? Naik TJ. Oh, naik dia enak. Masih nggak ada transit. Kakaknya? Kalau aku juga nggak transit sih Oh, Kak, aku naik KRL. Cuman aku naiknya dari Tebet, agak jauh sih dari rumahku. Cuman Oh, dari- daripada transit. Biar nggak transit di Manggarai ya, Say. Transit di Manggarai mending nggak masuk kelas ya daripada transit. Jadi begitulah. Tapi gue mendengar desas-desus kayak katanya pas ini kan kita baru Universitas Indonesia angkatan kalian angkatan 2020 ya? 2021 sorry. Anak 2021 katanya baru masuk offline pas semester 3. Wah, Iya. iya tuh. Dan itu semester dimana paling hektik-hektiknya, sampai dosen kita sendiri ngomong kan ya, pas baru awal mulai semester 3 tuh kayak semester 3 ini kalian paling sibuk, dan itu kita mulai offline. Yang awalnya kita maba itu online, jadi transisinya lumayan berasa ya, apalagi bagi tim PP sama kita nih kayak kita kelas pagi selesai sore, selesai malam malah. Iya. Selesai malam terus harus pulang, jadi di rumah tuh istilahnya cuma numpang tidur aja gitu karena Pagi udah berangkat lagi. Iya. Kadang subuh, maksudnya kayak udah harus bangun. Subuh udah harus bangun karena kita ngejar kereta. Tapi kakak Beril kayak pernah ngekos nggak sih? Iya. Seinget desas-desus yang gue Oh, denger iya. sendiri gitu. Aku tuh sebenarnya pernah sempet nyoba ngekos. Nah, terus gimana Kayak perasaannya? sebulanan gitu. Tapi tuh ujung-ujungnya aku decide buat kayak udah PP aja, soalnya aku tuh gimana ya, suka kebanyakan mikir gitu loh. Jadi kalau ngekos tuh duitnya malah Susah ya sering memanage-nya habis ya? ya, sering nge-manage-nya lebih ribet, malah lebih gampang PP gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak apa-apa lah, lebih capek tapi Uang juga sama. lebih nyaman pas di rumah gitu loh kalau PP. No place like home lah. Tapi pernah ngerasa iri nggak sama teman-teman yang rumahnya deket dari kampus yang ngekos gitu? Selalu sih kalau aku jujur, karena sama yang punya mobil atau punya Kendaraan motor, buat iya, itu ya, kendaraan, iya. buat kemana-mana. kalau aku jujur ngerasa sedihnya tuh bukan sedih sih, iri tuh lebih kayak
teman-teman kalau mau ngapain aja gitu, kalau nggak kos tuh mereka bisa langsung ya. Nah, sedangkan kalau kita harus ada arrangement dulu sebelumnya karena rumahnya jauh, janjian dulu gitu. Oke. Gak bisa yang spontan. Wuhui. Tadi kayak seingat aku kayak kalian berdua kan ngomong kayak kalian kan anak-anak simak nih, belum kenal sama anak-anak PPKB. Terus pas ngambil jakun kan kayak ngerasa asing gitu kan. Gimana sih cara kalian ngatasinnya kayak gitu? Kayak agak berat nih. Dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau aku mungkin start small ya. Jadi kayak aku cari teman-teman yang emang sefrekuensi sama aku 1-2 dulu dan mulai kayak ya mendekatkan diri ke mereka. Terus lama-lama mulai mengapa ya lebih ke berusaha keluar dari comfort zone aku aja, berusaha approach orang-orang lain yang belum aku kenal gitu sih. Kalau Kakak Bel? Jujur aku nggak tahu juga gimana jelasinnya ya, tapi paling ya itu kayak jangan mikir kayak lo harus temenan sama semua orang gitu. Kayak karena emang yang kepribadian lo sama orang pasti kayak nggak harus Beda sama gitu gitu ya. ya, beda-beda. Jadi kayak cari aja dulu yang menurut lo paling Cocok. connect aja atau apa, kayak nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau lo awal-awal ngerasa nggak punya teman, it's okay, pelan-pelan aja nanti bakal ada kok. Jadi mungkin itu sedikit gambaran singkat tentang kehidupan di kampus Universitas Indonesia, dan itu mungkin tips and trick yang diberikan oleh kakak-kakak keren ini yang sudah berpengalaman di Universitas Indonesia. Jadi mungkin ada kesan-pesan nggak yang bisa disampaikan kepada audiens gitu yang misalkan mereka mau masuk ke Universitas Indonesia atau gimana gitu? Closing statement ya. Yes. Ya. Boleh deh Kak Beril dulu. Malas mikir ya kakaknya Nggak ya? tahu nih, Belum ada paling- otak ya? Apa ya kalau kalian mau kayak UTBK atau SIMAK atau apa ya, nggak tahu sih gue nyebutin apa selain semangat sama belajar terus, tapi Sama. jangan sampai kecapean. Iya, Gimana betul. nggak kalau misalkan kayak ada teman-teman yang anak rantau gitu Oh. mau masuk ke sini kayak dia ngerasa takut, Oh, gimana nih kalau tanggapannya? lingkungan ya, Yes. ya beraniin diri aja. Gimana ya, ngomongnya gampang banget tapi maksudnya kamu bakal ketemu teman-teman yang baik gitu di selama kuliah, dan bakal ngebantu kamu kalau misalnya kayak ngerasa nggak pede atau apa, kayak tenang aja, things are gonna be okay. Yes. Kalau dari kakak Tisha mah? Kalau aku kurang lebih sama ya, kayak berusaha step out of your comfort zone aja karena pasti bakal ketemu orang-orang yang sefrekuensi. Betul. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari Picnic Talk yang bisa kita sampaikan pada hari ini. So, jangan lupa untuk saksikan terus Picnic Show hanya di TV UI. Bye-bye.